Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi syari'atihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 10 yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada hari ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Peta konsep ya. Iman kepada malaikat, dan yang kita bahas yaitu pengertiannya, apa itu iman kepada malaikat, kemudian apa saja tugas-tugas malaikat, kemudian sifat apa yang dimiliki oleh malaikat, dan yang berikutnya perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya bagaimana, perbedaan malaikat dengan manusia, perbedaan malaikat dengan jin, kemudian hikmah apa yang bisa kita dapat dari iman kepada malaikat sehingga kita dapat melaksanakan perilaku yang baik dengan beriman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat, pengertiannya yaitu iman kepada malaikat berarti percaya atau yakin kepada adanya para malaikat yang menjalankan tugas-tugasnya sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mengingkarinya. Saya ulangi. Pengertian iman kepada malaikat yaitu iman kepada malaikat berarti percaya atau yakin kepada adanya para malaikat yang menjalankan tugas-tugasnya sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mengingkarinya. Iman kepada malaikat termasuk salah satu dari hal-hal gaib yang wajib kita imani. Jadi iman kepada malaikat termasuk iman kepada sesuatu yang gaib, hal-hal yang gaib dan wajib kita imani. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu dijelaskan siapa yang orang yang beriman, alladzina yu'minuna bima, alladzina yu'minuna bil ghaibi, iman kepada hal-hal yang gaib. Termasuk hal yang gaib adalah malaikat. Selanjutnya, nama dan tugas malaikat. Pasti sudah hafal. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui, kita percayai dan kita imani. Sebenarnya malaikat itu jumlahnya banyak, ribuan, bahkan melebihi jumlah manusia. Tidak hanya ribuan, miliaran. Karena apa? Percikan air wudhu saja itu, setiap percikannya itu bisa menjadi malaikat yang selalu mendoakan kita. Ini ada 10 malaikat dan tugasnya yang harus kita ketahui dan kita imani. 1. Malaikat Jibril. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail yang membagi rizki. Yang ketiga, malaikat Israfil
yang meniup trompet atau sangkakala. Yang keempat, malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, malaikat munkar dan nakir. Ini keduanya menjaga yang menanyai di alam kubur. Munkar menanya keburukan, nakir menanyakan kebaikan. Kemudian yang ke-7, rokib mencatat amal baik, atid menjaga amal buruk, Malik menjaga neraka, dan Ridwan menjaga surga. Adalah malaikat dan tugas-tugasnya yang wajib kita ketahui. Dengan beriman kepada malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu, malaikat Jibril menyampaikan wahyu berupa Al-Quran kepada Nabi Muhammad, dan akhirnya sampai kita bisa membacanya. Kalau kita iman kepada malaikat Jibril, kita akan selalu baca Al-Quran, rajin baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Malaikat Mikail membagi rezeki. Kalau kita beriman kepada malaikat Mikail, kita akan sungguh-sungguh dalam mencari rezeki karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya sudah dibagi oleh malaikat Mikail. Malaikat Israfil peniup trompet, tanda berakhirnya dunia ini atau hari kiamat telah tiba. Kalau kita percaya pada malaikat Israfil, kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Malaikat Israel pencabut nyawa. Kalau kita iman kepada malaikat Israel, bahwa kita pasti akan ketemu dengan malaikat Israel dan akan dicabut nyawa kita. Tidak pandang kaya atau miskin, tidak pandang wanita atau laki-laki, semuanya pasti akan menemukan mati. Dan siapa yang cabut nyawa? Malaikat Israel. Setelah meninggal dunia, dikubur, di alam kubur akan didatangi 2 malaikat, Munkar dan Nakir. Kalau kita amalnya baik di dunia, insya Allah di alam kubur kita akan mudah dan tidur seperti pengantin baru. Tapi kalau amal kita jelek di dunia, na'udzubillah, malaikat Munkar Nakir sudah akan menyiksa kita. Kemudian malaikat Raqib yang selalu menjaga amal kebaikan kita. Kalau kita sholat, kita baca Al-Quran, kita belajar, ini malaikat Raqib yang mencatat amal baik kita. Tapi na'udzubillah kalau kita beramal buruk, maksiat, na'udzubillah min dzalik, ini malaikat atid yang selalu mencatat amal buruk kita. Malaikat Malik ini penjaga neraka. Neraka itu luar biasa tersiksa. Karena tidak ada istirahat, kita disiksa. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dibebaskan dari api neraka. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan, penjaga surga. Inilah yang kita idam-idamkan sebagai umat Islam, sebagai manusia ciptaan Allah, masuk surga dan akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nama 10 malaikat dan tugas-tugasnya yang wajib kita imani, yang wajib kita percaya. Berikutnya, sifat malaikat. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah menentang perintahnya. Ini sifat malaikat. Disuruh rukuk, selalu rukuk. Disuruh sujud, selalu sujud, akan sampai hari kiamat. Inilah sifat malaikat. Selalu taat kepada Allah dan tidak pernah menentang perintahnya. Malaikat tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki dan tidak pula perempuan. Kemudian malaikat tidak mempunyai nafsu seperti manusia, seperti binatang. Binatang tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Nah, ini beda dengan kita manusia. Sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit minum, sedikit-sedikit tidur. Nah, ini. Kalau malaikat itu tidak diberi nafsu, makanya dia tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur.
Kemudian selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itulah bacaan tasbih. Mensucikan Allah artinya tasbih itu. Dapat menjelma ke dalam berbagai bentuk sesuai kehendak Allah. Dalam bentuk wajah seorang laki-laki yang tampan, pernah ya. Berbentuk menyeramkan juga bisa. Inilah bentuk malaikat. Bisa menjelma. Kemudian selalu benar dan tidak pernah berbohong. Malaikat tidak pernah berbohong, selalu benar. Selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman dan orang yang khatam Al-Quran. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimintakan ampunan oleh para malaikat. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita bisa berulang kali khatam Al-Quran dan mengamalkannya. Kemudian yang terakhir, tidak beranak, tidak berayah, tidak beribu, karena malaikat tidak menikah. Jadi malaikat tidak berkeluarga seperti manusia, tidak beranak, tidak berayah, tidak beribu, karena malaikat tidak menikah. Berikutnya, perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya. Perbedaan malaikat, nah ini malaikat, perbedaannya malaikat dengan jin dan setan atau iblis. Malaikat asal kejadian, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Jin diciptakan dari api. Setan atau iblis diciptakan dari api juga. Kemudian malaikat ketaatannya kepada Allah, malaikat selalu taat, membaca tasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin ada yang taat, ada yang tidak. Setan atau iblis tidak pernah taat. Kemudian sifat-sifat lain, malaikat tidak dapat dilihat atau gaib, tidak memiliki nafsu, senantiasa bertasbih, tidak berjenis kelamin. Jin sifat-sifatnya tidak dapat dilihat, diciptakan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama seperti manusia. Kemudian setan atau iblis tidak dapat dilihat, diciptakan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka ingkar semuanya, selalu menggoda manusia agar tidak taat kepada Allah, selalu bersikap sombong. Inilah setan dan iblis. Itulah perbedaan antara malaikat, jin, dan setan dan iblis. Hikmah beriman, hikmah dan perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pribadi. Dan yang ketiga adalah mewujudkan masyarakat yang bermoral. Jadi hikmahnya meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pribadi, mewujudkan masyarakat